Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kembali lagi pada ibu di video pembelajaran kelas 4 pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum kita memulai video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari semua berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik karena sudah berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, langkah baiknya ibu terlebih dahulu mencek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Jadi dari absen pertama ibu akan panggil, jika berhadir ucapkan hadir dan angkat tangannya seperti biasa. Untuk absen yang pertama ada Ayatun Najiyah, apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Yang kedua ada Eka Yuliani, hadir juga. Terus tuh ada lagi Muhammad Ilmi, alhamdulillah juga berhadir. Dan yang terakhir ada Siti Rahmi, apakah hadir? Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hari ini berhadir. Semoga sampai akhir pembelajaran menyimak penjelasan dari ibu. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan bertanya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Apakah ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Ya, hari ini kita belajar tentang materi di kelas 4, tematik 2 dengan tema, ya, subtema 1 membahas mengenai sumber energi yang ada di bumi. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, di sini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, setelah mengamati, menanya, dan membaca serta mengkomunikasikan peserta didik, yang pertama, setelah peserta didik membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan apa itu energi. Nah, yang kedua, setelah peserta didik membaca materi, peserta didik mampu menyebutkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah itu, yang ketiga ada setelah peserta didik mengetahui sumber energi matahari, peserta didik mampu menjelaskan sumber energi air. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita pada hari ini, yaitu sumber energi di bumi. Nah, di sini terlebih dahulu ibu akan membacakan itu. Setiap hari kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas di bumi. Nah, energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan ataupun usaha, dan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Jadi, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, tahukah anak-anak ibu apa saja sumber energi yang ada di bumi? Jika tidak tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Baiklah, pembahasan kita yang pertama di sini ada energi matahari. Nah, ada yang tahu apa itu energi matahari? Jadi, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena
merupakan sumber energi terbesar di bumi kita. Nah, panas matahari ini berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi bukan hanya aktivitas manusia, melainkan juga aktivitas hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Di sini, matahari itu sebagai sumber energi terbesar yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari ini menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari ini mengakibatkan adanya kehidupan di bumi kita. Jadi di sini Ibu akan membacakan beberapa peran matahari bagi kehidupan kita di bumi. Nah, yang pertama itu, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Selanjutnya, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, nah matahari ini mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Selanjutnya adalah matahari berperan pada siklus atau perputaran air. Nah, sehingga ini terjadi perubahan cuaca, ada mendung, ada panas, dan ada hujan. Selanjutnya lagi, matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi di daratan hingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya matahari juga berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan, baik di darat maupun di laut, itu dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Nah, panas matahari ini mengakibatkan perubahan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin itu sendiri kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya, panas matahari ini mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dinamakan pada proses pembuatan garam. Selanjutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang terakhir di sini peran matahari dalam kehidupan kita adalah cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Baiklah, selanjutnya di sini yang kedua ada energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas seperti biasanya. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain atau yang biasa kita kenal dengan MCK. Nah, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir angin. Nah, anak-anak, selesai sudah pembahasan Ibu dan penjelasan Ibu mengenai sumber energi di bumi, yaitu matahari dan sumber energi air. Jadi akan Ibu ulangi di sini, energi tadi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha dan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Nah, energi juga sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk dari manusia, hewan, tumbuhan itu membutuhkan energi. Baiklah anak-anak Ibu, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Selesai juga sudah Ibu menjelaskan materi mengenai sumber energi di bumi, yaitu matahari dan air. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan apa yang baiknya bisa diambil dan yang buruknya ditinggalkan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.